Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu yang tiada pernah padam, sebab tanpa kasih-Mu hidup kami tak berarti. Kami tak mampu untuk mengasihi dari diri kami sendiri. Tuhan, curahkanlah kasih-Mu dan penuhi hati kami. Firman Tuhan terus mengerjakan penyucian agar mempelai Tuhan segera diwujudkan. Namun bila pada kami tiada kasih, pembentukan itu tak terjadi. Penuhi kami selalu dengan kasih ilahi, ya Tuhan, karena Engkaulah kasih. Kasih itu lemah lembut serta rendah hati, tiada dengki, tiada memegahkan diri. Kasih itu tahan dalam segala sesuatu, percaya dan berharap padamu. Segala sesuatu pasti akan segera berlalu, yang tinggal tetap hanya kasih. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu yang tiada pernah padam, sebab tanpa kasih-Mu hidup kami tak berarti. Kami tak mampu untuk mengasihi dari diri kami sendiri. Tuhan, curahkanlah kasih-Mu dan penuhi hati kami. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu yang tiada pernah padam, sebab tanpa kasih-Mu hidup kami tak berarti. Kami tak mampu untuk mengasihi dari diri kami sendiri. Tuhan, curahkanlah kasih-Mu dan penuhi hati kami. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi kesempatan pagi hari ini, kita nyanyikan dari nyanyian Pesalo nomor 24. Nyanyian Pesalo 24. Dengarlah
Nomor 100 dari nyanyian tambahan, 100 nyanyian tambahan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kembali atas. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam, Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, bukan diri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Sekalipun berada Tuhan di tengah kami, berada di tengah-tengah badai dan gelombang, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap bersama-sama dengan kami, sehingga kami tetap mengalami kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Suasana surga kami alami di tengah-tengah dunia yang dalam keadaan goncang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, merintangi saat kami mendengarkan firman-Mu, saat kami menyembah-Mu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Peralatan yang kami pergunakan untuk ibadah pagi hari ini Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Demikian juga saluran internet, Facebook, YouTube, komputer, laptop, semuanya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Itulah perbuatan diasuh oleh Tuhan. Perbuatan diasuh oleh Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya.
Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Jadi perbuatan diasuh oleh Tuhan, perbuatan diasuh oleh Tuhan menghadapi tangan yang mati atau tangan kanan yang mati. Tangan ini adalah menunjuk anggota tubuh. Jadi tangan ini adalah menunjuk anggota tubuh. Nah, anggota tubuh ini adalah kehidupan yang beribadah, kehidupan yang melayani Tuhan, sama dengan kehidupan yang memiliki jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 ayat 12 mulai, nanti saudara baca sendiri di rumah. Nah, ini bahwa tangan itu adalah anggota tubuh dan penjelasannya adalah ini jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Tapi sayang di sini tangan dalam keadaan mati atau tangan dalam keadaan kering atau mati. Ini sama dengan sudah tidak ada aktivitas lagi, dimulai dari tidak setia, nanti pasangannya jahat, tidak setia, pasangannya jahat, berhenti sampai tinggalkan. Jadi kalau sudah berhenti, tangan itu sudah kering, mati, ya ditinggalkan. Lama-lama pas meninggalkan tubuh, meninggalkan persekutuan tubuh Kristus. Tidak lagi mengikut melayani Tuhan. Sebab tangan yang mati ini sama dengan tangan yang menyesatkan, satu kali waktu terpotong. Mau tidak mau harus dipotong. Tidak bisa dibiarkan, tidak bisa, pasti terpotong. Markus 9 ayat yang ke-43. Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-43. Markus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-43. Markus 9 ayatnya yang ke-43. Markus 9 ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, di dalam api yang tak terpadamkan. Nah, jadi kalau tangan menyesatkan harus keluar, memang harus keluar, tidak bisa tidak keluar dari tubuh Kristus. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa anggota tubuh bisa kering, bisa mati? Anggota tubuh bisa kering, bisa tidak setia, tidak ada aktivitas, berhenti, bahkan sampai tidak lagi mengikut melayani Tuhan lagi. Nah, mengapa? Ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama kemarin kita mempelajari, sebab seperti rumput ini sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, itulah kehidupan yang menerima, kehidupan yang ditaburi oleh setan. Ini sudah kita pelajari juga kemarin. Pagi hari ini kita lanjutkan yang ketiga. Jadi mengapa sudah beribadah melayani Tuhan tetapi kering, mati. Yang ketiga itulah dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 1 sampai 6. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, jadi di sini jelas, kenapa kok kering? Kenapa kering? Ini terlepas dari carang. Ranting yang terlepas dari carang. Ranting yang terlepas dari carang. Atau sama dengan ranting yang tidak tinggal di dalam pokok. Ranting yang tidak tinggal dalam pokok. Tidak melekat pada pokok. Tidak melekat pada pokok. Siapa itu pokok? Pokok ini bukan manusia. Oh, si dia pokoknya. Oh, organisasi itu pokoknya. Oh, orang hamba Tuhan itu pokoknya. Bukan. Pokoknya itulah tadi, akulah pokok anggur yang benar. Yesus sebagai pokok anggur yang benar, itulah firman pengajaran yang benar. Itulah firman pengajaran yang benar. Jadi pokok itulah Yesus, pribadi Yesus, firman pengajaran yang benar. Jadi semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Arti melekat pada pokok. Arti melekat pada pokok. Melekat pada pokok ini sama dengan kehidupan yang berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Satu pokoknya. Satu, bukan 2, 3, 4, 5, 6 dan lain, bukan. Satu pokok. Firman pengajaran yang benar. Apa tandanya? Kok seringkali disebutkan firman pengajaran yang benar? Apa ada yang tidak benar? Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi firman pengajaran yang benar tandanya tertulis dalam Alkitab. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu firman pengajaran yang benar. Lalu apa ada firman yang tidak benar? Memang mengambil bagian dalam pemberitaan firman seringkali. Jam pemberitaan firman. Nah ini kan pemberitaan firman namanya. Tapi yang dibicarakan bukan lagi yang tertulis dalam Alkitab. Bukan lagi ayat menerangkan ayat. Nah ini yang sama dengan firman. Sebenarnya bukan firman itu tidak benar. Hanya mengambil jam waktunya pemberitaan firman disampaikan. Loh, bukan ayat. Oh, tidak ada ayatnya yang disampaikan ini. Dijelaskan dengan ayat mana tadi? Oh, tidak ada. Saya berpelesir ke mana? Oh, ini mana ayatnya? Tidak ada. Tapi hati-hati, justru di akhir zaman banyak yang senang dengan cerita-cerita dongeng, isapan jempol. Banyak yang senang. Banyak yang senang. Justru ajaran benar yang ditinggalkan. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi arti melekat pada pokok ini adalah berpegang teguh. Satu. Apa ada pohon berani? Ayo, kalau ada pohon berani mau pindah-pindah cabang, pindah-pindah pokok, enggak berani. Kalau seandainya aku mau pindah ke pokok pohon kelapa, nanti besok lagi aku mau pindah ke pokok pohon jambu, ya mati sudah. Enggak bisa hidup kalau begitu. Tapi kalau satu hidup sampai berbuah, pasti berbuah, bisa berbuah. Tapi kalau dipindah, jangankan berbuah, hidup saja enggak. Kering, iya itu. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Nanti kita mengetahui loh kenapa keringnya ini. Keringnya ini sebab tidak berpegang teguh pada pokok yang benar, tidak berpegang teguh satu firman pengajaran yang benar, pasti kering. Pasti kering. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Ini pasti kering. Tidak mungkin tidak kering. Pasti kering. Ini tidak pegang teguh firman yang benar. Kemudian arti melekat pada pokok sama dengan tergembala. Sama dengan tergembala. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yohanes pasal 10 1 sampai dengan 4 dan 16. Yohanes 10 ayat 1 sampai 4 dan ayatnya yang ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar.
Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi ini tergembala sama dengan kehidupan yang taat mendengar suara gembala. Ini tandanya, tanda orang tergembala. Melekat pada pokok, mendengar suara gembala, taat pada suara gembala. Artinya suara gembala ini bukan hanya gembala jasmani, nyemplung sumur, nyemplung semuanya, tidak. Suara gembala ini adalah firman penggembalaan. Firman penggembalaan, mendengar dan taat pada firman penggembalaan. Ada 2 kegiatan dalam penggembalaan. Yang pertama, masuk ini yaitu masuk dalam ketekunan 3 macam ibadah pokok. Masuk kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Tapi tidak hanya masuk, ada keluar juga. Coba saya tunjukkan satu ayat yang ke-16 tadi, baca dulu. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ada kalanya dibawa keluar. Untuk apa? Untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Untuk berfellowship. Satu tubuh dengan satu kepala. Ini kegiatan dalam penggembalaan. Dibawa masuk, tapi juga dibawa keluar. Kalau hanya dibawa masuk saja, bahaya. Gembala ini kalau sudah jahat, lebih jahat dari serigala. Lebih jahat. Kalau serigala makan dagingnya, sudah selesai itu. Tapi kalau gembala bukan itu dulu. Dicukuri dulu. Setelah dicukur habis, susunya diperah sampai keluar darah. Disembelih. Tulangnya, masih bisa dipakai ini. Bisa dipakai. Kepalanya ini, masih banyak daging-dagingnya. Nanti tinggal tulangnya, ini hiasan dinding ini. Untuk hiasan dinding. Untuk manik-manik ini. Sudah. Kalau gembala, habis sungguhan. Tidak nyisa sedikit pun kalau gembala itu sudah jahat. Oleh sebab itu penting dalam penggembalaan ini tidak hanya dibawa masuk, tapi juga dibawa keluar untuk bersekutu dengan kandang lain. Syaratnya bukan sekedar yang penting kita bawa ke kandang yang lain, entah kandangnya siapa, entah bagaimana, enggak. Satu kawanan, satu gembala, satu firman pengajaran yang benar. Ini syarat untuk masuk kesatuan. Jadi fellowship pun tidak sembarangan. Pokoknya fellowship, pokoknya bersekutu. Tidak, harus satu. Ajarannya satu. Harus satu ajarannya. Tidak bisa 2 ajaran, 3 ajaran, tidak bisa. Tidak bisa. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Ini arti melekat pada pokok, tergembala. Nah, sekarang kehidupan yang tidak tergembala, tidak melekat pada pokok, tidak tergembala, sama dengan tidak mau mendengar suara gembala, tidak mau mendengar firman penggembalaan, tidak taat. Tidak taat. Tidak mau dengar suara gembala, tidak taat. Nanti tidak mau masuk juga. Tidak mau masuk ke dalam kandang. Menolak untuk bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kemudian yang berikutnya, menolak untuk keluar. Menolak untuk keluar. Diajak keluar, tidak mau. Aku tidak mau. Tidak mau. Keluar ini bukan untuk rekreasi, bukan. Untuk disatukan dengan kandang yang lain. Ini tujuan keluar. Jadi kalau dulu sebelum pandemi kita ikut persekutuan, untuk apa? Sampai ke kota-kota, salah satunya yang Semarang, Jakarta, dan lain-lain. Nah, kenapa sampai ke situ? Untuk dijadikan satu kawanan dengan satu kawanan dengan satu gembala, satu tubuh dengan satu kepala. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, ini kalau tidak tergembala, tidak mau. Tidak mau. Nanti tidak hanya cukup dia tidak mau. Dia ada fellowship sendiri.
Oh ini gembalanya di sana. Oh ya sudah biar gembala sana. Aku di situ. Aku di situ di lain. Nah ini sama dengan kehidupan yang tidak tergembala, tidak melekat pada pokok yang benar, tidak melekat pada pokok yang benar. Maka akibatnya apa? Mulai dari tidak berbuah. Kemarin kita sudah mempelajari itu apa itu tidak berbuah. Silakan diikuti. Mulai dari tidak berbuah. Kemudian setelah tidak berbuah ya kering, dipotong dan kering, Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Ada perbedaan kehidupan yang sama-sama kering, sama-sama tidak berbuah sebenarnya, tidak berbuah. Tapi yang satunya langsung kering, yang satunya masih diberi kesempatan. Matius 21 ayat 19. Matius 21 ayat 19. Matius 21 ayat yang ke-19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Tidak berbuah, tidak melekat, tidak tergembala. Nah, sehingga kehidupan itu tidak berbuah dan kering. Ini berlaku bagi pohon ara yang tertanam di pinggir jalan. Artinya tidak ada penjaganya. Kalau di pinggir jalan itu tidak ada penjaganya, tidak ada yang jaga, tidak ada gembalanya, dan memang tidak tergembala. Sudah tidak melekat pada pokok yang benar, tidak tergembala. Ini begitu kehidupan itu tidak berbuah. Nah, langsung kering, hukuman, sampai hukuman Tuhan ini. Tetapi ada satu pohon ara yang sama-sama sebenarnya tidak berbuah, hanya bedanya dia digembalakan. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai Lukas pasalnya yang ke-13, Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Lukas 13, 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, sama-sama tidak berbuah. Tetapi masih ada penjaga yang menaikkan doa penyautan. Menaikkan doa penyautan ini adalah doa dari seorang gembala kepada sidang jemaat supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Ini yang namanya doa penyautan. Nah, jangan salah, doa penyautan hanya untuk supaya dia dihukum Tuhan, supaya dia bukan penyautan itu. Doa penyautan yang coba tolong ditunjukkan ada istilah. Nanti di berikutnya saya tunjukkan. Jadi doa penyautan itu adalah sidang jemaat sekalipun belum berbuah, dalam keadaan tidak berbuah, sudah ditinjau dari sudut waktu. Loh, kok tidak ada buahnya? Buah kebenaran tidak ada, buah ketekunan tidak ada, buah perkataan tidak ada. Masih dimohonkan berkat kepada Tuhan, masih dimohonkan pengampunan dari Tuhan. Memang itu adalah tugas dari seorang gembala. Kalau bukan gembala tidak mampu. Itu satu-satunya tugas gembala. Yang mempunyai doa penyautan itu adalah gembala. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Kalau gembala mungkin melihat, waduh, tidak bisa ini, masih bisa mendoakan karena dia gembala. Kalau bukan gembala, sudah, tidak mau. Tidak usah doakan ini. Doakan yang jelek-jelek saja. Bukan gembala. Doakan saya. Sungguh-sungguh seorang gembala. Tapi ingat, sekalipun begitu didoakan terus, bukan berarti waktunya tidak ada. Didoakan terus aman.
Ya iya memang, tapi tetap diberi batas waktu. Kalau memang sampai tahun depan tidak berbuah, ya terserah Tuhan. Jadi yang menghukum, yang menebang bukan penjaga. Salah kalau penjaga sampai nebang, salah. Mungkin tahun depan ya berbuah, jika tidak tebanglah dia. Nah begitu, Tuhan yang menebang. Hati-hati. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai domba-domba, dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17 ini, Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-17, Ibrani 13 ayatnya yang ke-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tolong tunjukkan dalam terjemahan lama. Dalam terjemahan lama. Turutlah orang yang menjadi pemimpinmu dan tunduklah kepadanya, karena mereka itu memeliharakan jiwamu seperti orang yang memberi penyahutan, supaya mereka itu melakukan perbuatan itu dengan sukacita, bukan dengan duka cita, karena yang demikian itu tiada berfaedah bagimu. Nah, ini istilah jangan membuat gembala berkeluh kesah. Jangan membuat gembala berkeluh kesah. Loh, apa om ini? Om tidak mau disusahkan dalam hal ini. Bukan itu. Membuat gembala berkeluh kesah ya itu tadi. Prakteknya yaitu kalau tidak mau tergembala, menolak firman yang benar. Ini membuat gembala berkeluh kesah. Nah kalau sudah keluh kesah, ya tetap dinaikkan doa penyahutan, tetapi tidak membawa keuntungan bagimu. Tidak membawa keuntungan. Loh sudah didoakan pun loh, seolah-olah, loh kok tidak bisa ya? Kok tidak bisa? Ini kok mentok ini? Padahal sudah didoakan sedemikian rupa. Oh sampai tiap hari mungkin didoakan. Loh kok seperti tidak ada hasilnya? Kenapa? Ada yang tidak benar, ada yang tidak beres di situ. Ada yang tidak beres. Membuat keluh kesah. Apa prakteknya membuat keluh kesah ini? Yaitu kalau tadi tidak melekat pada pokok, menolak ketekunan 3 macam ibadah pokok, tidak mau pegang teguh firman yang benar. Ini membuat keluh kesah. Mungkin keluh kesahnya tidak diucapkan. Oh Tuhan ini apa? Tidak, itu tetap didoakan. Tetapi yang terakhir tadi tidak membawa keuntungan. Tidak membawa keuntungan. Nah ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Justru tambah rugi, tambah habis. Wah, jangan sampai. Doa gembala juga berdoa. Ayo sidang jemaat jangan buat Tuhan, terutama Tuhan, jangan buat Tuhan berkeluh kesah. Menolak penggembalaan, tidak mau pegang teguh firman yang benar. Tuhan berkeluh kesah. Jadi semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tergembala dengan baik. Bertekun 3 macam ibadah pokok, pegang teguh firman yang benar. Hasilnya apa? Kalau kita bertekun dalam 3 macam ibadah pokok, kemudian pegang teguh firman yang benar. Mazmur 23 ayat 1 mulai. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 mulai. Mazmur 23 ayat 1 mulai. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 1 mulai itulah pasal penggembalaan. Jika kita bisa tergembala dengan baik, maka tidak kering, tidak mati, tetapi mulai dari tadi dibaringkan di padang yang berumput hijau. Ini sama dengan pemeliharaan, perlindungan dari Tuhan. Berbaring ke air yang tenang. Nah, coba kalau tidak dalam perlindungan, mana bisa berbaring dengan tenang?
masih kalau orang ini masih liar-liar, matanya hampir tertutup, hampir terbuka, kayak orang yang mau tidur itu, tiba-tiba suara singa, wah lari, begitu. Karena tidak ada penjagaan. Tapi kalau ada penjaga, tenang. Mau tidur, tenang. Ada singa datang, wah urusan gembala itu, urusan gembala. Wah ada serigala datang, urusan gembala itu, aku mau tidur. Begitu. Tenang, kalau tergembala itu tenang, betul. Hidup itu sudah dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, ketenangan, sehingga semua menjadi enak dan ringan. Sampai di ayat yang keempat itu, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Pada lembah kekelaman itu gelap, sudah lembah gelap, tapi tidak takut, tidak ada ketakutan, nggak ada penyertaan. Kalau tidak ada penyertaan ya takut. Jangankan lembah yang kelam, lembah siang hari pun, di lembah, di hutan, di lembah bisa hilang, orang bisa hilang, tidak bisa kembali. Apalagi lembah yang kelam, wah, tidak bisa lihat. Bagaimana tidak bisa ditandai? Tadi lewat sini ya tidak bisa ditandai, gelap. Itu pun tidak ada ketakutan. Itu kalau orang tergembala. Saya yakin ada penyertaan dari Tuhan. Ada penyertaan dari Tuhan. Sampai ayat yang ke-6. Itulah mendapat kebajikan kemurahan Tuhan. Kebajikan kemurahan Tuhan. Ini adalah kunci Daud untuk membuka pintu-pintu di dunia. Pintu apapun yang tertutup di dunia ini, kemustahilan bisa dibuka. Dari gembala sampai jadi raja. Ya, karena kebajikan kemurahan Tuhan. Karena kebajikan kemurahan Tuhan. Mungkin kita menghadapi persoalan permasalahan yang mustahil hari-hari ini. Dalam hal ini mustahil ini. Ini pintu tertutup. Ini tidak bisa. Tapi kalau melekat pada pokok, ada ini yang penting. Ada kebajikan dan kemurahan. Ada kunci Daud untuk membuka pintu-pintu dunia yang tertutup. Tidak hanya itu, sampai pintu surga juga terbuka. Untuk membuka pintu surga, aku akan tinggal dalam rumah Tuhan, dalam kerajaan surga seumur hidupku. Ini selama sepanjang masa. Terus di surga kekal, dibuka oleh kunci Daud. Kebajikan kemurahan Tuhan. Bagaimana dapatnya? Dari penggembalaan. Ini semoga pagi hari ini kita mengerti firman Tuhan. Yuk kita berjuang, kita berdoa, menyembah Tuhan pagi hari ini. Pergumulkan. Yang belum tergembala, ayo tergembala dengan baik. Yang belum bertekun, ayo tekun. Yang belum pegang teguh firman seringkali, ini yang benar, itu tidak benar. Tapi sungkan aku itu, tidak apa-apa sudah. Sudah jangan lagi begitu, kering, tidak akan berbuah. Kering. Dan bukan tambah hebat, tambah tidak hebat, tambah habis. Tapi kalau satu saja pegang, mungkin ini terlalu kecil ini, carang yang sangat kecil, tapi melekat pada pokok, berbuah. Jadi ini penentu buah itu bukan hebat tidak hebat, bukan besar kecil, bukan desa kota, bukan melekat atau tidak. Hanya itu, tergembala atau tidak. Kalau tergembala di desa pun juga diberkati. Tidak mungkin tidak. Di kota diberkati. Dimanapun berada diberkati. Ada satu ayat yang mengatakan Tuhan memerintahkan berkat. Kalau kita mungkin diperintah, tidak mau. Tapi kalau yang merintah Tuhan, ya pasti berangkat. Berkat diperintah Tuhan, ya berangkat. Cari itu orang yang itu warungnya di jalan gang kecil-kecil, sampai orang kesulitan. Tapi kalau sudah diperintah oleh Tuhan, datang ke situ. Datang. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Tidak akan salah. Tiba-tiba salah, dicelong. Kalau dulu bahasa kita kecil, dicelong. Di depan ternyata mestinya lewat gang. Di depan ada yang berkatnya belok ke situ. Tidak akan salah. Kalau Tuhan yang memerintahkan berkat, tidak akan salah. Tapi bagi kita yang penting tergembala, melekat pada pokok. Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian terakhir tadi kita nyanyikan, Engkaulah perisaiku.
sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan sambil kita berlutut, sekalipun di tengah badai, dalam lembah kekelaman, tapi lontar gembala tidak akan pernah takut. Ada penyertaan Tuhan. Haleluya. Berjuang, berusaha, berjanji kepada Tuhan, melekat pada pokok yang benar, tergembala. Haleluya. Supaya tidak kering tetapi berbuah, supaya tidak dibakar tapi bersama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat bisa melekat pada pokok yang benar, pegang teguh firman yang benar, tergembala dengan baik supaya tidak kering Tuhan. Haleluya. Tapi berbuah sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tetapkan firman-Mu dalam hati kami semua. Haleluya. 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 Engkaulah perisai. Bersama kita bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ayat yang kedua. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri
Bukan berarti kita menantang badai, menantang ujian, cobaan, tidak. Tapi satu kali waktu kita akan diperhadapkan pada keadaan-keadaan ini, lembah, kekelaman, dan lain-lain. Tapi kalau kita melekat pada pokok yang benar, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita tidak takut. Kita dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Mungkin dibiarkan sampai seorang diri dan lain-lain. Haleluya. Ada pagi hari ini, saya mau Tuhan melekat pada pokok yang benar. Angkat 12 tangan kita ke atas. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semuanya. Haleluya. Supaya kami semuanya Tuhan mendapat ketenangan, kedamaian, mendapat pembukaan pintu, sampai pintu surga terbuka bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami bisa pegang teguh firman-Mu, tergembala dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini, biar Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya Tuhan. Baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan untuk kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taatakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, tapi semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman-Mu baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, masa depan, berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada, sehingga seluruh sidang jemaat-Mu berbahagia dalam Engkau Tuhan. Perusahaan anak-Mu di Taiwan Tuhan tolong, proyek perumahan di Ngawi Tuhan tolong, setiap pekerjaan dilaksanakan anak-anak-Mu baik pemerintah maupun swasta Tuhan tolong semuanya. Baik sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, Tuhan tolong semuanya Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya. Demikian juga Tuhan, haleluya, juga pergumulan mencari pekerjaan juga Tuhan tolong semuanya. Anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga yang tengah menyelesaikan skripsi, Tuhan tolong. Ruth Apriana di Medan, Tuhan tolong. Demikian juga proses rekrutmen saudari Sita, juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Perjodohan kaum muda, juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, untuk masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan dalam kesehatan tubuh Tuhan tolong saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria, Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Bapak Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bu Petrus, Pak Philip, Bu Andi, Yosi Eki, Bapak Acun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Agus Esra, dan Ibu Nilamika Samuel di Makassar, Ibu Yuni di Taiwan, Ibu Rudi, Ibu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Mul, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya Tuhan. Anak-anak kecil, anak Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Ema, juga Gebi, Resita, Abednego, Stephen, Dr. Yudo, Dion, Rara, Cynthia, Harun, hamba-Mu, istri hamba-Mu Tuhan tolong Tuhan jamah. Orang tua Ibu Stephen, juga keluarga Ibu Rita di Surabaya, keluarga Bapak Krisna di Bali, Swita Purba di Jakarta, keluarga Ibu Juari di Surabaya, David di Surabaya, keluarga Ibu Neti Pesik di Manado, keluarga Ibu Bapak Nadia di Pekanbaru, juga Putris, Ibu Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas di NTT, keluarga Ibu Doharini Pohan di Medan, juga keluarga Bapak Siregar, haleluya, di Kalimantan Timur. Tuhan tolong Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Juga keluarga Bapak Simamora di Pekanbaru, keluarga Pak Kris di Surabaya, Tuhan tolong semua. Juga keluarga Bapak Yudi, Tuhan tolong juga yang hari ini Ibu Yudi di Surabaya, masih di Surabaya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga tolong Tuhan jamah semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa kegelapan dalam bentuk
apapun juga yang menyebabkan sakit, penyakit, dan lain-lain, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Demikian juga yang sempat mengikuti ibadah ini tanpa kami sebutkan satu persatu, jamah mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama-nama disebutkan bersama keluarga kami semuanya, satukan dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Nama-nama disebutkan bersama keluarga kami semuanya. Tuhan menjaga melindungi kami dari wabah virus corona. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Demikian juga Tuhan, haleluya, Bapak Presiden bersama staf semuanya berikan kekuatan ekstra dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Terima kasih Tuhan, seluruh tenaga kesehatan, Bapak-Bapak TNI, Polri, garda terdepan menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Berikan kekuatan ekstra, Tuhan menjaga, melindungi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kerinduan sidang Jemaat-Mu di Ngunut memperluas tempat ibadah, buka firman, buka jalan. Kerinduan sidang Jemaat-Mu di Ngawi memiliki tanah bangunan gereja, buka firman, buka jalan semuanya. Penjualan tanah Bu Darmono, Ibu Neti Pesik, Tuhan buka firman, buka jalan. Penjualan rumah tanah di Tambak Boyo, di Karangasri, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan, haleluya, pergumulan dari Julis Pululungan juga Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Lain-lain saudara kami, tolong mereka semuanya. Terima kasih organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.